Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial data perbandingan COVID Indonesia dan Malaysia menggunakan Python. Nah, di mana data yang saya ambil yaitu data dari Kaggle seperti itu. Nah, pertama-tama kita harus seperti ini dulu, yaitu code. Nah, saya sudah menyediakan beberapa kodenya biar cepat ya, kalau saya mending terus bisa jelaskan. Oke, pertama kita import library-nya, yaitu pertama matplotlib, atau nanti untuk visualisasinya yaitu SPLT seperti itu. Terus di sini saya menggunakan library pandas juga ASPD. Terus df ini adalah untuk memanggil data pdret CSV, berarti data yang saya panggil nanti yaitu bentuknya CSV. Nah, ada di C user battery, terus data COVID CSV seperti itu. Terus untuk memanggil datanya yaitu df. Nah, setelah itu baru kita run seperti itu. Nah, sudah jalan, ada bintangnya ini berarti sudah jalan. Kalau nanti ada error berarti ada tampilan merah seperti itu. Kalau tidak ada berarti ini sukses seperti itu, tampilannya nanti akan muncul datanya seperti itu. Oke, kita tunggu beberapa. Nah, ini adalah data-data COVID-19, yaitu ada 32.065, diantaranya ada Algeria, Afghanistan, terus ada Singapura atau lainnya seperti itu. Tapi saya hanya mengambil dua, yaitu Indonesia dan Malaysia seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mengambil data yang hanya country atau region Indonesia seperti itu. Tapi nah, seperti ini codingannya. Nah, codingannya seperti ini, yaitu kasus IND. Oke, nah setelah itu saya menggunakan nama, yaitu kasus IND, kasus Indonesia, sama dengan df. Df adalah memanggil data yang ini, terus df country region berarti hanya memanggil yang ini, terus sama dengan Indonesia berarti yang saya panggil ini adalah data yang Indonesia seperti itu. Setelah itu baru kita run. Nah, di sini sudah muncul, yaitu di sini hanya muncul country region yaitu Indonesia, tapi di sini terkonfirmasinya dari 0 sampai berapa seperti itu. Nah, di sini kita baru mengambil lagi mengambil lagi data negara Malaysia seperti itu. Negara Malaysia sama dengan ini codingannya, tetapi kita merubah yang ini itu Malaysia. Tetapi di sini biar sama-sama konsisten, nanti seperti ini saya menggunakan kasus MLI, yaitu kasus Malaysia seperti itu. Nah, DF namun country region Malaysia seperti itu. Nah, hasilnya nanti sama dengan ini, tetapi negaranya adalah negara Malaysia seperti itu. Baru kita jalankan. Oke, bentuknya seperti ini. Berarti negara Malaysia seperti itu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, baru kita akan memanggil yang terkonfirmasi. Itu yang terkonfirmasi ada berapa seperti itu. Seperti ini. Nah, saya memanggil yang negara Indonesia. Nah, karena menggunakan yang di atas itu kasus IND, yaitu kasus Indonesia, maka saya tetap menggunakan kasus Indonesia. Kalau saya merubah berarti nanti akan terjadi error seperti itu. Nah, saya panggil di sini yaitu terkonfirmasi kurang lebih besar dari 0 seperti itu. Kalau 0 tidak terlalu seperti itu. Baru saya jalankan. Di sini yang saya panggil adalah kasus END. Baru jalankan. Nah, yang terkonfirmasi di sini. Ini seperti itu. Nah, baru juga yang di sini nah, baru yang di sini nanti kita panggil juga negara Malaysia. Dan yang terkonfirmasi codingannya sama juga, hanya mengubah kasus MLY karena di atas saya menggunakan kasus MLY yang ini, jadi konsisten seperti itu. Nah, setelah itu baru kita run, hasilnya juga ini terkonfirmasinya. Nah, sudah jelas kan? Baru kita memanggil
yaitu data yang pada tanggal berapa seperti itu. Contohnya seperti ini codingannya, yaitu mulai dari kasus Indonesia date, terus PD itu date time. Berarti yang ini yang apa yang saya panggil seperti itu. Terus di sini kasus MLY juga sama codingannya, hanya mengubah yang di sini. Di sini kasus MLY, kasus MLY, kasus Indonesia, baru kasus Indonesia head munculkan. Oke, seperti ini jangan di apa ya, dihiraukan saja karena ini tidak terjadi error. Terusnya seperti ini date-nya, jadi date-nya ini 2020 bulan 1 22 seperti itu. Nah, setelah itu baru kita menambahkan seperti ini date, tetapi codingannya hampir sama dengan yang di atas ya, tetapi saya menggunakan, kan di sini menggunakan date, tetapi saya menggunakan di sini yaitu tanggal, tahun, tanggal, bulan seperti itu. Baru kita jalankan. Nah, ini juga biarkan saja. Nah, ini tampil seperti ini ya, itu 2020 bulan 1 22 bulan 1 02 seperti itu. Nah, setelah itu baru kita memanggil kasus yang Malaysia, kasus MLY head dipanggil. Nah, di sini muncul karena kita menggunakan kasus MLY tadi di atas head, muncul seperti ini kasus yang Malaysia seperti itu. Nah, setelah itu baru memunculkan hari seperti itu. Contohnya seperti ini codingannya. Hari ini kasus ND hari, terus kasus ND date, kasus base date. Ini juga dimunculkan, tetapi kita menambah hari seperti itu. Baru kita jalankan codingannya seperti ini. Jadi kalau di atas sudah menggunakan kasus ND, nah dari atas harus konsisten sampai bawah kasus END seperti itu. Nanti kalau kurang nanti akan jadi error seperti itu. Baru kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti hari ke-20, hari ke-21, hari ke-22 itu kasusnya terkonfirmasinya adalah 0 seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menambahkan hari lagi, tetapi kita menggunakan email date, yaitu menggunakan seperti ini hasilnya, menambahkan hari 20 0, hari ke-21 0 seperti itu tambahannya hari seperti ini codingannya. Nah, ini jangan dibiarkan saja karena ini bukan error seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita memanggil, ini kan kita memanggil yang kasus ND, baru kita memanggil kasus yang Malaysia seperti itu. Codingannya sama, tinggal mengubah kasus MLY. Kalau kalian nanti umpamanya menggunakan Afghanistan, berarti kasus Indonesia sama Afghanistan menggunakan kasus Afghanistan seperti itu, dari atas sampai ke bawah seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti di hari ke 3 itu 0, terus sampai berapa ini masih 0 Malaysia. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita membuat grafiknya. Contohnya seperti ini. Untuk berdirinya kita memanggil, kenapa kita menggunakan yang di atas ini menggunakan matplotlib, karena di sini menggunakan matplotlib. Nanti untuk grafiknya ini plt plot kasus ND hari ke kasus ND dan konfirmasi kita panggil, terus labelnya menggunakan hari, X-nya maksud X, labelnya menggunakan hari, terus plt Y label yaitu jumlah kasus, terus legendnya Indonesia dan Malaysia seperti itu. Terus titelnya adalah perbandingan kasus, baru kita plt show, kita jalankan. Oke, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah jumlah kasusnya, ini jumlah perbandingannya, ini adalah harinya. Dari grafik ini dari 0 sampai ke 45 hari baru Malaysia itu ada peningkatan untuk jumlah COVID-nya. Nah, sedangkan Indonesia yaitu hari ke-20 terus sampai ke 65 naik terus sampai tinggi. Nah, di sini perbandingannya adalah untuk kasus
jumlah perbandingan kasus di Indonesia dan Malaysia adalah Indonesia signifikan, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tutorial perbandingan kasus data kasus COVID-19 di tahun 2020 menggunakan Python, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.